Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-'ilm wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Sahabat-sahabat yang karena Allah, ada satu pertanyaan mengenai hadis yang datang kepada saya. Hadis riwayat Ibnu Majah mengenai dua hal ya. Pertama tentang berita akhir zaman, tentang 3 anak khalifah, anak raja yang saling berbunuh-bunuhan. Kemudian tentang panji-panji hitam, dan yang terakhir tentang Al-Mahdi. Hadis ini mencakup itu. Hadisnya jika diringkas disebut yaktatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibnul khalifah. Akan saling berbunuh-bunuhan inda kanzikum, di sisi aset kalian. Nah, kanz itu aset. Apa aset terbesar umat Islam? Ini diperdebatkan. Apakah itu Makkah, ada Ka'bahnya, atau Madinah, atau Butrul, ya, bahan bakar. Tapi barangkali kanzikum ini bisa diartikan yang paling suci, yaitu Ka'bah. Ya. Kulluhum ibnu khalifah. Semua mereka adalah anak khalifah. Khalifah di sini barangkali bisa diartikan raja. Wallahu a'lam. Ya. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi tidak ada satupun perbendaharaan aset ini, rahasia ini sampai kepada mereka. Summa tatlu'ur rayatus sud min qibalil masyriq. Lalu tiba-tiba ada muncul tatlu' rayatus sud, bendera atau panji-panji. Rayat bisa diartikan panji-panji hitam, rayatus sud yang hitam, min qibalil masyriq, datang dari masyriq, dari daerah timur. Nabi berbicara di Madinah, Nabi mengarah ke timur. Timur itu Khorasan, India, termasuk negeri kita, itu disebut Hindia Timur. Barangkali kita termasuk. فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ. Lalu mereka menyerang kamu dengan serangan yang tidak pernah ada seseorang pun menyerang kalian. Nah, ini kalimatnya apakah ke khalifah atau ke pembawa panji. Ya. Lalu di ujung dikatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ, jika kamu melihat panji, berarti ini kepada khalifah tadi ya. Nah, adapun yang lafaz yang terakhir, jika kamu melihat panji-panji hitam itu, فَبَايِعُوهُ, maka ambillah baiat darinya. Walau habwan ala thalaj, walaupun ada turun thalaj, ya, apa arti thalaj? Salju. Walaupun kita merangkak di atas salju, fa innahu khalifatullahil mahdi. Sesungguhnya di dalam gerakan pembawa panji itu ada khalifatullah, ada khalifatullah al-mahdi. Hadis ini teman-teman dinilai oleh Syekh Albani dhaif. Tapi saya pun meneliti hadis ini, dan kita tidak menemukan di dalamnya rawi yang disepakati kedhaifannya. Betul ada yang mudallis seperti Abu Qilabah, ya. Ada Abu Asma Ar-Rahabi. Tapi orang-orang ini tidak disepakati kedhaifannya, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai ulama-ulama yang kuat, ya. Siapa yang tidak tahu Abu Qilabah, Abu Asma Ar-Rahabi? Riwayatnya dianggap kuat. Barangkali ada asbab-asbab yang lain, tapi secara umum hadis ini tidak dikomentari juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan kita juga menemukan makna yang sesuai dengan hadis ini dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Apa artinya? Hadis ini minimal ada yang mensahihkannya, meskipun ada sekarang orang yang mendhaifkannya. Terlepas dari itu teman-teman, al-ulama warasatul anbiya, kita sudah sering mengatakan ini, ulama pewaris para nabi. Maka Nabi Muhammad juga akan punya pewaris. Benderanya, panji-panjinya, itu pun akan diwariskan kepada sosok di akhir zaman itu. Kita tidak usah gunakan misalnya hadis ini. Misalnya, kita bertanya saja, sebenarnya panji Rasulullah berwarna apa? Kita bisa menyimak. Ada satu bab dalam Sunan Abi Daud, Ar-Rayat, ya, bab Ar-Rayat, bab mengenai panji-panji. Di situ ada satu lafaz mengenai kisah
anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad ibn al-Qasim, cucunya, ya, mengutus Yunus ibn Ubaid, budaknya atau asistennya, untuk datang kepada Al-Barra ibn Azib, bertanya, seperti apakah panji-panji Rasulullah? Warnanya seperti apa? Lalu Barra bin Azib menjawab, panji Rasulullah adalah rayatus sud, panji-panji yang hitam murabba, ya, segi panjang, segi 4 panjangkah, persegi panjangkah atau tidak disebutkan di situ, yang penting segi 4. Dan namirah, ada semacam garis-garis seperti yang ada pada serigala misalnya. Nah, apa artinya ini? Bahwa Nabi SAW betul mempunyai panji yang hitam. Maka nanti di akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi juga akan membawa panji itu. Tapi teman-teman, di hadis yang lain juga di Abu Daud dikatakan bahwa Nabi juga punya bendera, liwa'uhu abyad, ya. Liwa'nya, benderanya putih. Jadi ada panji, ada bendera, ya mirip-mirip. Ada yang hitam, bahkan di riwayat yang kedua sufrah, ya, sufrah atau sofra, berwarna kekuning-kuningan. Berarti panji Rasulullah itu tidak satu, tidak kaku, tidak satu model. Sangat banyak panji-panji beliau. Maka nanti teman-teman, ini hanya sebagai pemahaman istinbat kita, pemahaman kita yang dangkal kepada hadis-hadis ini. Semoga di sisi Allah dianggap benar. Panji Rasulullah, bendera Rasulullah, nanti juga akan diwariskan kepada Al-Imam Al-Mahdi yang beragam, yang juga persegi 4, ada yang berwarna hitam, ada yang putih, ada yang juga yang berwarna yang lain. Siapakah yang mewarisi itu? Sesuai dengan hadis Imam Ibnu Majah dan hadis Imam Al-Hakim, yang saya cenderung mengatakan hadis ini minimal kualitasnya hasan, karena ada riwayat lain yang menguatkannya. Bahwa Al-Imam Al-Mahdi, salah satu panji yang dia bawa nanti adalah Ar-Rayatus Sud, panji-panji hitam. Imam Al-Mahdi, teman-teman, bukanlah orang-orang yang digadang-gadang oleh banyak orang, tapi beliau adalah makhluk yang dipilih oleh Allah dengan kekuatan ma'rifatullah, kekuatan mengenal Allah, dan mereka sekarang sedang bersiap untuk itu, bukan dengan cara propaganda, tapi dengan mengenal Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang melakukan Allah, jangan terlalu berobsesi, jangan terlalu bernafsu, jangan tidak sabaran. Yang sabar, as-sabru, ya. Sabarlah yang sabarnya yang jamil, yang elegan, yang bagus. Jangan terburu-buru. Ada masanya. Jika kita melihat itu, fa idza ra'aitumuhu, jika kamu melihatnya, fabayyuhu, ambillah baiat sumpah setia padanya. Oleh karena itu, kami pun mengajak kepada ulama-ulama thariqat, mursyid-mursyid sufi. Kita walaupun dapat izin misalnya untuk memberikan baiat, tapi ini bukanlah baiat yang mutlak itu. Baiat yang mutlak itu hanya milik Imam akhir zaman, Khalifatullah Al-Imam Al-Mahdi. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa ala Sayyidina Al-Mahdi. Walhamdulillah Rabbil Alamin.